Kalau AI kan tuh teman-teman nanti sebenarnya yang dipelajari AI itu kan jadi apa istilah umum kan. AI itu kan artificial intelligence maksudnya adalah bagaimana kita bisa membuat komputer atau program itu bisa cerdas gitu ya seperti manusia. Tapi AI itu nggak selalu belajar sendiri ya kan. Dia kalau kita coding bisa pintar gitu ya seperti cerdasan manusia itu juga AI juga gitu. Tapi itu ya kan AI juga itu tapi di coding explicitly dikasih tahu ya pakai if else kayak gitu ya. Itu juga AI juga. Nah, yang teman-teman pelajari itu bukan AI yang itu nanti, tapi yang machine learning gitu kan. Mesinnya itu nggak kita coding dia harus pada saat dia apa ngambil kesimpulan kita bikin if dan else banyak-banyak gitu enggak kan. Tapi kita kasih data, dia belajar sendiri gitu kan. Itu machine learning, dia bisa belajar sendiri untuk dapat nanti kecerdasan gitu ya. Apakah tadi klasifikasi, prediksi atau apapun gitu. Nah, nah machine learning, nah turunkan lagi jadi deep learning gitu kan. Deep learning itu apa? Deep learning itu sama machine learning bedanya kalau deep learning itu beda jumlah layernya aja ya kan. Deep learning itu belum masuk ya, nanti jangan bingung ya. Jadi layernya itu gini, deep learning itu kayak neural network ya, kayak otak manusia kan terdiri dari neuron-neuron gitu kan. Nah itu berlapis-lapis tuh, cuma 2 lapis dari input sampai output ada berlapis-lapis sehingga mencontek cara kerja otak manusia yang terdiri dari neuron yang banyak dan berlapis-lapis disebut deep gitu ya. Kalau cuma 2 lapis itu machine learning biasa gitu ya. Deep learning itu karena layernya banyak, node-nya banyak, dia bisa lebih akurat dan bisa mensolusikan sesuatu yang mungkin machine learning biasa nggak bisa kayak gitu ya. Nah teman-teman nanti belajarnya deep learning sampai situ ya. Jadi Python sekarang baru berangkat ya nanti ya. Nanti mungkin pengolahan data dulu, data science dan sebagainya. Mungkin nanti masuk machine learning ya, nanti masuk deep learning gitu. Nah kalau bicara deep learning nanti yang dipelajari itu ini yang tadi ya, TensorFlow dan PyTorch ya. Ini nih package utamanya gitu ya. Tapi mau pakai ini pun nanti ini akan merefer ke keras, ini akan merefer ke Panda gitu-gitu sih, ke NumPy juga gitu ya. Jadi key-nya di sini. Nah, bedanya nanti teman-teman PyTorch atau TensorFlow pilihan aja. Nggak mesti dua-duanya ya. PyTorch-nya bikin Facebook ya. Jadi dipakai di riset biasanya banyak. Kalau TensorFlow banyak dipakai di industri, di dunia kerja. Nah, nanti TensorFlow deh bagus ya fokusnya gitu ya. Nah, jadi back tadi ya. Jadi AI itu secara paradigma dibagi jadi dua gitu ya. Machine learning ya. Machine learning dibagi jadi dua. Satu itu yang di tiga nih. Bagi tiga nih. Satu supervised, satu unsupervised, satu reinforcement learning kayak gitu ya. Supervised itu maksudnya apa? Supervised itu maksudnya kan tadi mau bikin apa sih kayak komputer ya atau kode atau model ya istilahnya dia itu model yang bisa mengklasifikasi tadi ya antara cacat nggak cacat gitu di dokumen sebelumnya ya antara buah baik dan nggak baik gitu kan kita nggak kasih tahu kan buah yang warnanya merah atau gini bentuknya ukuran begini itu baik nggak gitu kan kita nggak coding begitu kan kita cuma kasih sekumpulan data gitu ke mereka ini buah yang baik tolong pelajari ini buah yang nggak baik tolong pelajari nanti dia ambil kesimpulan sendiri pada saat kita kasih buah lain yang nggak di training dia tahu oh ini baik nggak baik kayak gitu nah itu supervise artinya jadi kita kasih tahu buah yang ini baik, yang ini enggak. Kita kasih gambar buah tomat yang baik gitu ya. Kita kasih datanya ini baik loh, karena ini enggak cacat. Kita kasih tahu dia ini baik. Kita ambil lagi buah yang busuk. Kita kasih label datanya ini busuk gitu ya. Terus banyak tuh sekian banyak buah, terus dia latihan dari situ. Dia nanti akhirnya bisa generalisasi, oh buah ini eh, busuk atau baik atau gimana gitu ya seperti itu. Itu supervise. Jadi kalau kita kasih tahu ya latihannya, mereka training kasih tahu ini baik atau enggak gitu ya. Itu maksudnya supervise ya. Kalau yang unsupervised, dia nggak dilatih seperti itu. Kita cuma kasih data aja gitu ya. Terus dia nanti akan bikin klaster sendiri, dia kelompokin gitu ya, menjadi beberapa kategori. Ya, kalau supervised begitu, unsupervised begitu ya. Kita nggak kasih tahu. Kalau tadi kan mesti kasih tahu nih waktu training ya. Ini buah tomat yang baik, saya tandain baik. Kamu pelajari yang baik seperti ini. Ini buah yang busuk, saya kasih tanda busuk gitu ya. Kamu pelajari gitu ya. Terus saya kasih banyak data sehingga dia bisa nanti belajar gitu ya. Kalau unsupervised enggak. Saya kasih tomat busuk, saya gabungin semuanya. Terus dia bikin cluster sendiri. Seperti itu kan. Nah, tapi pertanyaannya, ini bukan masalah, bukan masalah gini ya maksudnya.
oh lebih enak unsupervised dong nggak kasih tahu gitu ya, pakai ini aja deh, nggak bisa kayak gitu ya, tergantung problem apa yang mau di solve gitu. Kalau kayak tadi problem klasifikasi yang dikasih tahu ya, tadi contohnya bedain kayu, tekstil, buah, itu masuknya ke sini supervise ya, di trainingnya begitu, dikasih buah yang baik, kasih buah yang nggak baik gitu ya, tapi kita kasih tahu mana yang baik mana yang nggak baik, dan mesinnya belajar dari situ kayak gitu ya. Nah kalau yang kayak unsupervised ini ya ini, dia mengelompokkan berdasarkan apa nih, misalnya mengelompokkan data berdasarkan kesamaan, dia cari pattern gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau sekumpulan data dia cari kelompoknya kemana-kemana nih. Misalkan mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja mereka dari data belanja mereka gitu ya. Ini yang suka belanja apa misalnya fashion nih, suka belanja komputer atau apa, dia bisa klasifikasi kayak gitu tuh dari data belanja ya. Nah, yang berikutnya nih reinforcement learning ya, kayak gini ya. Reinforcement learning ini AI belajar trial error ya. Jadi maksudnya kalau kita bikin game kayak game chess ya kayak gitu kan. Chess itu bisa masuk ke sini. Jadi kalau dia misalnya berhasil menang, kita kasih dia reward. Kalau dia kalah, kita kasih dia kayak punishment gitu ya. Jadi dia belajar. Oh, yang ini reward gitu ya, ini punishment gitu. Jadi dia coba terus, coba terus. Dia akhirnya bisa improve tuh keahlian dia ya seperti itu. Jadi intinya AI belajar trial error. Kalau dia baik kita kasih reward, kalau enggak kita kasih punishment gitu ya. Biasanya dipakai kayak gitu tuh kalau misalnya permainan-permainan kayak catur, go apa kayak gitu ya seperti itu. Nah, itu bisa pakai ini ya. Nah, kelihatannya nanti ya, ini nanti waktu teman-teman akan belajar kan dengan Mbak Ninit soal machine learning, kelihatannya akan dipelajari itu mostly akan ke supervised learning sini ya. Karena rata-rata belajar AI untuk yang fondasi, fundamental ya. Rata-rata belajarnya ini matang gitu ya. Yang ini disenggolnya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kalau mau agak aman bikin bikin apa? Bikin proyeknya mungkin arahnya ke sini sih. Sini ya, supervise ya. Yang ini mungkin nggak akan disenggol kelihatannya ya, cuma di sekilas aja. Oke. Nah, sekarang ini kan dibagi tiga tadi ya, supervise, unsupervised, sama reinforcement. Nah, ini beda cara melatihnya gitu ya. Kalau yang supervise dikasih tahu mana baik, mana buruk, mana kategori A, B, atau C gitu. Unsupervised kita nggak kasih tahu, tapi kita gelontorin aja datanya, dia akan bikin pola sendiri ya, cari patternnya gitu, mana yang kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu. Kalau yang reinforcement learning itu dia belajar dengan reward and punishment gitu, dikasih reward, 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 dia belajar di situ. Oh, kalau saya melakukan ini reward, berarti nextnya yang harusnya begini gitu kan. Nah, untuk yang supervise itu dibagi dua lagi ya. Jadi kalau kita bikin model AI gitu, kita bisa pakai untuk dua kategori nih. Satu untuk klasifikasi, satu lagi regresi. Klasifikasi itu maksudnya kayak membedakan antara dua kategori ya. Itu binary classification, antara busuk dan baik gitu ya. Antara lulus nggak lulus. Antara apa namanya? Kredit ya, misalnya kasih kredit nggak kredit, itu klasifikasi kan. Itu binary classification. Tapi kalau klasifikasi jadi tiga, misalnya buah tadi ya, tomat ya. Ini tomat yang kategori A gitu ya, istimewa. Yang kedua kategori sedang, medium, satu lagi kategori jelek, busuk, tiga kan. Nah, itu multi class classification gitu ya. Masih klasifikasi juga, ya kan. Nah, em, seperti itu nanti pada saat mesin learning ya ada beda di ininya, optimizernya aja istilahnya ya, itu nanti ya. Tapi kalau teman-teman nanti mau klasifikasi jadi dua jadi tiga nggak ada masalah ya, silakan aja. Tapi kalau bikin tiga klasifikasi harus cari buah tiga kategori kan, buah istimewa, buah yang medium, mau yang buah yang busuk. Tinggal dikali jumlah data tuh lumayan banyak ya datanya, kayak gitu kan. Nah, jadi mesti pertimbangkan juga. Kalau misalnya dua tiga klasifikasi, empat klasifikasi, berarti datanya makin banyak tuh. Satu lagi regresi ya. Kalau regresi ini prediction. Dia nggak bikin klasifikasi jadi dua, tiga, empat kategori, enggak. Dia, kalau tadi kan discrete yang atas ya. Discrete kan. Antara kategori A, B, atau A, B, C gitu kan. Kalau regresi dia prediksi angka gitu ya. Kayak misalnya memprediksi apa, eh sebentar ya. Ini baterainya mau habis. Memprediksi harga rumah gitu kan. Rumah nggak diklasifikasi harganya berapa-berapa kan. Itu bisa unlimited gitu kan. Dari yang angka berapa ya. 100 juta, 101 juta gitu, ya, 102 juta sampai unlimited gitu. Itu kan nggak klasifikasi, itu regresi, predik ya. Continuous prediksinya gitu. Nah, ini jadi klasifikasi jadi dua ini. Kalau teman-teman tadi kelihatannya ya, yang kan kelompok 31 sampai 35. 31 sampai 34 udah jelas klasifikasi ya.
Kalau Dimas kelihatannya tadi kalau sekedar mengetahui mesin ini baik nggak baik itu klasifikasi jatuhnya. Tapi kalau misalnya nanti memprediksinya bukan seperti itu ya, misalnya memprediksi berapa jumlah output mesin produksinya kayak gitu ya, ke depannya kayak gitu kan, itu kan nggak klasifikasi ya, itu prediksi ya. Nah itu maksudnya yang regresi kayak gitu ya. Memprediksi memprediksi ininya apa namanya, jumlahnya kayak gitu ya, jumlah yang diproduksi. Ya kalau yang unsupervised ini mungkin aku sekilas aja ya. Ini kayak ada dipakai untuk ini case-nya nih. Tapi teman-teman nggak ada yang masuk ke sini sih kelihatannya tadi. Yang unsupervised ya, maksudnya supervised semua. Kalau ini misalnya untuk klasifikasi apa nih? Bisa pertama clustering ya, pengelompokan. Contohnya apa nih? Mengelompokkan dokumen berdasarkan topik gitu kan. Kita kan nggak kasih tahu dokumen ini topiknya ini enggak ya. Dokumen topiknya ini kan supervised. Kalau yang unsupervised ya kita gelontoran aja semua dokumen, dia klasifikasi topiknya nanti bisa tahu kayak buku ya. Kita kasih tahu buku misalnya apa ya? Covernya semua ya kita kasih mereka datanya, dia bisa kategorisasi nanti seperti itu. Nah, itu berarti masuknya unsupervised ya. Tanpa kita kasih tahu buku ini kategorinya apa. Kayak gitu. Nah, yang satu lagi dimensionality reduction. Nah, kalau ini dari sekian banyak data ya, seperti itu, datanya itu direduksi ya. Direduksi menjadi lebih kecil, seperti itu. Em, ini pakai ini juga unsupervised ya. Contohnya apa nih? Ini mengubah gambar wajah menjadi vektor yang lebih kecil. Nanti kalau teman-teman belajar ini sih kayak, nanti ya kalau misalnya kayak belajar, sekarang kan yang berkembang apa nih? Yang berkembang banget ya di AI ya. Teman-teman mungkin nggak belajar ini karena ini next step sih, next level. Yang disebut dengan GAN. Tahu kan GAN? Pernah dengar ya? Generative AI. AI yang bikin gambar, bikin video, bikin musik gitu kan, itu generatif ya. Itu kan nggak menyimpulkan ya. Nah itu nanti next stage tuh kayak gitu. Nah itu ada proses namanya seperti ini ya. Gambar yang misalnya gimana sih ngajarin dia biar dia bisa bikin gambar sendiri ya. Kayak gitu kan ada tuh sekarang AI kan. Dia bisa bikin orang real kayak gitu, tapi bikinan AI gitu, bukan foto ya. Gimana caranya? Mereka dilatih dulu dengan data foto-foto asli gitu kan, terus dia mereka reduksi jadi vektor kecil ya, seperti itu. Kemudian dia nanti dari vektor kecil itu dia bisa generalisasi jadi yang lain gitu, gambar yang lain kayak gitu ya, seperti itu. Nah itu pakai itu dimensional reduction ya. Ada lagi anomaly detection ya. Kalau ini misalnya untuk apa nih? Menentukan pola apa ya? Fraud nih dipakai di banking misalnya fraud ya, di kredit, di financials kayak gitu. Ini pakai anomaly detection. Dari sekian banyak data kan kita nggak tahu mana yang fraud atau enggak kan. Kita minta mesin learning yang pelajari untuk mendeteksi anomali kayak gitu ya, atau kerusakan pada mesin. Nah, ini mungkin bisa nih Dimas. Tapi datanya yang masih PR-nya kan, datanya ngambil dari mana gitu kan? Data mesin itu kan, kecuali kita punya teman atau saudara yang kerja di mesin yang punya datanya ya, boleh nggak diminta gitu? Nah itu bisa tuh, bisa ya. Tapi kalau nggak, nanti repot nyari datanya di mana ya, seperti itu. Jadi anomali-anomali ini bisa masuk sini ya, larinya unsupervised ya. Anomali-anomali atau Nah, kalau tadi kan ini ya, kategorinya jadi apa? Supervised, unsupervised. Ya, supervised jadi bagi dua, klasifikasi sama regresi. Teman-teman tadi banyaknya yang klasifikasi kan, binary tapi ya, cuma dua klasifikasinya. Yang regresi tadi nggak ada ya. Unsupervised ini datanya nggak perlu kita kasih tahu ke mesin learning-nya, maksudnya labelnya gitu ya, nggak. Dia akan nyari kelompok sendiri untuk clustering ya, atau dimensionality reduction atau anomaly detection. Nah, sekarang dari sisi aplikasinya, AI itu dibagi ini diantaranya aja ya, nggak cuma ini. Contohnya ini ya, dari sisi ini apa? Dari sisi aplikasinya ya. Satu, computer vision. Nanti kalau sini teman-teman yang pelajari namanya CNN algoritmanya. CNN ya. eh Oke, jadi bagaimana dari gambar-gambar itu pixelnya dibaca jadi matriks gitu kan, data ya, angka, kemudian nanti dipelajari oleh machine learning. Pakai neural network deep learning gitu ya, seperti itu. Em, dan itu tadi idenya visible pakai ini, yang teman-teman dari 31 sampai 35, 34 ya, pakai computer vision ya, seperti itu. Oke, asal ada datanya bisa kok itu. Yang kedua, NLP ya, klasifikasinya. Jadi ini kalau misalnya kita mau bikin AI untuk
bisa dia memahami bahasa tulisan manusia gitu ya. Kalau kita ketik itu kan kayak kayak apa ya? Kita ketik dia bisa paham gitu kayak gitu. Dia bisa ngerespon atau apa ya seperti itu. Atau mensummary teks kayak gitu ya. Itu seperti itu. Atau chatbot ya. Itu NLP. Jadi kalau ada yang arahnya ke sini itu NLP jatuhnya ya. NLP ini bisa supervise juga, bisa unsupervised ya, tergantung ya. Time series ini kalau untuk apa misalnya memprediksi saham ya. Jadi kayak ada data yang urutan waktu harga misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal berapa gitu ya atau jam sekian sampai jam berapa urutan gitu seperti itu. Terus masing-masing itu ada harganya kan. Terus saya mau prediksi nanti di masa depan berapa harganya. Itu time series. Seperti ini ya. Oke, yang lain recommender engine. Ini kalau kayak di Netflix ya, di Tokopedia gitu kan kalau kita sering nonton ini dia tiba-tiba ngasih rekomendasi film yang kamu akan suka apa kayak gitu. Itu recommender engine seperti itu ya. Kemudian fraud detection untuk deteksi fraud ya. Aplikasinya ini bisa supervised bisa unsupervised juga ya. Kalau tadi kan ini kan anomaly detection tuh unsupervised, tapi bisa juga yang supervised yang dikasih tahu dia waktu di training. Yang fraud tuh kayak gini loh, yang nggak fraud kayak gini. Seperti itu ya. Atau bisa juga unsupervised. Fraud sama anomali kurang lebih sama ya, cuma beda aja yang dideteksi ya. Satu biasanya terkait keuangan, kalau anomali lebih general sih ya. Seperti itu datanya.